Om Swastiastu. Baik anak-anak, selamat pagi. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang kitab suci agama Hindu. Menjelaskan tentang kitab Weda ya. Agama Hindu memiliki tempat suci namanya pura. Tentu juga memiliki kitab suci. Kitab suci agama Hindu adalah Weda. Weda itu berasal dari kata vidya yang artinya adalah ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan tentang ajaran agama Hindu. Itulah yang disebut dengan Weda. Kitab suci Weda itu menggunakan bahasa Sanskerta namanya. Kemudian dia menggunakan hurufnya namanya Dewanagari. Nah, itulah bahasa dan huruf yang digunakan dalam kitab suci Weda. Kitab suci Weda dikodifikasi atau disusun oleh Maharsi Vyasa. Maharsi Vyasa itu dikenal dengan Krishna Dwaipayana. Mengapa disebut dengan Krishna Dwaipayana? Krishna itu artinya tempat yang gelap, sedangkan Dwaipayana itu adalah pulau. Karena beliau lahir di tempat pulau yang gelap. Kenapa gelap? Itu karena dibuat oleh ayah dari Resi Vyasa, yaitu Resi Parasara. Jadi Resi Vyasa itu merupakan anak dari Resi Parasara dan Dewi Satyawati ya. Nah, jadi itulah kitab suci Weda. Yuk kita nyanyikan agar kita mudah ingat. Kitab suci kita adalah Weda yang disusun oleh Maharsi Vyasa. Hurufnya Dewanagari, bahasanya Sanskerta. Ayo kita belajar Weda. Nah, jadi itulah kitab suci kita Weda ya, yang disusun oleh Maharsi Vyasa menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Dewanagari. Nah, kitab suci Weda itu ada dua jenisnya. Ada namanya kitab Sruti. Kitab Sruti itu merupakan wahyu dari ide Sang Hyang Widiwasa. Ya, itu wahyu. Kemudian ada kitab Simrti. Simrti itu merupakan penjelasan dari kitab Sruti. Ya. Kitab Simrti itu merupakan ingatan dari orang suci atau penjelasan dari kitab Sruti. Kedudukannya, kitab Sruti itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada kitab Simrti karena Sruti itu adalah wahyu langsung dari ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, salah satu kitab suci kita Weda itu memiliki sifat yang namanya Apuruseyam. Apuruseyam itu artinya bukan buatan manusia. Jadi bukan dikarang oleh manusia. Tetapi kitab suci Weda itu merupakan wahyu dari ide Sang Hyang Widiwasa. Ya, itulah yang disebut dengan Apuruseyam. Kitab suci Weda ada dua jenisnya, Weda Sruti dan juga Simrti. Sruti itu wahyu, Smrti itu ingatan. Ayo kita belajar Weda. Jadi kitab Sruti itu ada dua jenis. Kitab suci Weda itu ada dua jenis, yaitu Sruti dan Simrti. Nah, kitab Sruti. Kitab Sruti itu dibagi jadi tiga. Ada namanya kitab mantra, Upanishad, dan Brahmana. Mantra itu artinya doa pujian. Jadi dalam kitab mantra itu ada doa-doa untuk pujian kepada Tuhan. Kemudian ada Brahmana, isinya tentang yadnya, upacara yadnya. Sedangkan Upanishad itu tentang filsafat ketuhanan dalam agama Hindu. Itu terdapat di dalam kitab Upanishad. Ya. Kitab Sruti ada tiga jenisnya, mantra, Brahmana, Upanishad.
Mantra itu doa, Brahmana itu yajna, Upanishad itu filsafat. Nah, jadi itu bagian-bagian dari kitab Shruti. Nah, kitab mantra itu ada 4 jenis, yaitu Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharva Veda. Nah, masing-masing kitab suci ini yang disebut dengan Caturveda Samhita itu disusun oleh orang-orang suci. Nah, Rigveda itu disebut dengan Pulaha. Nah, agar anak bisa hafal, bisa anak ingat Ripu. Rigveda itu Pulaha. Kemudian Saja Samaveda itu disusun oleh Jaimini. Saja. Nah, biar gampang ingat. Saja Samaveda Resi Jaimini. Kemudian Yajurveda itu disusun oleh Vaisampayana. Yawa. Nah, biar mudah ingat. Yawa. Yajurveda Vaisampayana. Dan juga ada Atharva Veda disusun oleh Resi Sumantu. Atsyu. Atharva Veda Sumantu. Ayo kita bernyanyi. Kitab mantra ada 4 jenisnya, Rigveda, Samaveda, Yajurveda. Ada juga Atharva, itulah bagian dari kitab Caturveda. Rigveda Pulaha, Samaveda Jaimini, Yajurveda Vaisampayana, Atharva Sumantu, itulah para penyusun kitab Caturveda. Oke, kitab Brahmana itu ada banyak jenisnya. Nah, Bapak ambil 2 saja, yaitu ada namanya kitab Aitreya dan kitab Kausitaki. Jadi semuanya itu memuat tentang upacara yadnya. Dan kitab Upanishad yang merupakan filsafat agama Hindu itu ada 108 Upanishad. Nah, salah satu di antaranya ada Brihadaranyaka dan Chandyoga Upanishad. Kitab Brahmana ada 2 jenisnya, Aitreya Kausitaki. Upanishad ada Brihadaranyaka dan juga Chandyoga Upanishad. Oke. Nah, tadi Bapak sudah jelaskan bahwa kitab suci Weda, kitab suci kita itu bersifat apuruseyam. Apuruseyam itu bukan buatan manusia, tapi diterima langsung oleh orang-orang suci. Jadi orang suci yang menerima kitab suci Weda itu adalah dikenal dengan Sapta Resi. Ya, Resi itu orang suci, Sapta itu 7, ada 7 orang suci. Ya, di antaranya Gersamada, Vishwamitra, Wamadewa, Atri, Bharadwaja, dan juga Wasista. Oke, yuk kita nyanyi. Resi Gersamada, Resi Vishwamitra, Resi Wamadewa, dan juga Resi Atri, Resi Bharadwaja, Resi Wasista, ada juga Resi Kanwa. Resi Gersamada, Resi Vishwamitra, Resi Wamadewa, dan juga Atri, Resi Bharadwaja, Resi Wasista, dan juga ada Resi Kanwa. Jadi ada 7. Ada Gersamada, Vishwamitra, Wamadewa, Atri, Bharadwaja, Wasista, dan Kanwa. Itulah 7 dari Maharsi, penerima wahyu ya. Nah, sedangkan kitab Simerti itu ada 3 jenisnya. Ada namanya kitab Wedanga, ada Nibanda, dan juga Upaweda. Wedanga itu isinya adalah petunjuk-petunjuk dalam mempelajari kitab suci Weda. Nanti kita pelajari apa bagian-bagiannya. Kemudian Upaweda, Upa itu artinya dekat, Weda itu artinya Weda.
Jadi kitab yang dekat dengan ajaran Weda, yaitu disebut dengan kitab tambahan ya. Kemudian Nibanda, Nibanda itu isinya tentang filsafat, contohnya adalah tentang tantra. Oke, kita bernyanyi dulu. Kitab Smrti ada 3 jenisnya, Wedanga, Upaweda, dan Nibanda. Wedanga itu petunjuk, Upaweda kitab tambahan, Nibanda itu filsafat. Jadi kitab Smrti itu ada 3, ada Wedanga, Upaweda, dan Nibanda ya. Wedanga itu petunjuk, Upaweda kitab tambahan yang dekat dengan Weda, dan Nibanda itu isinya tentang filsafat. Nah, kitab Wedanga. Kitab Wedanga itu ada 6 jenisnya. Ada Siksa, Vyakarana, ada Nirukta, Canda, Jyotisa, dan Kalpa. Nah, itu bagian dari kitab Wedanga. Siksa itu berisi tentang ilmu bunyi atau fonetika. Ya. Kemudian ada Vyakarana. Vyakarana itulah tata bahasa yang digunakan dalam kitab suci Weda. Ada kitab Nirukta. Nirukta itu isinya tentang etimologi. Ada kitab Canda. Canda itu berisi tentang irama-irama yang digunakan dalam kitab suci Weda. Ada Jyotisa. Jyotisa itu adalah ilmu perbintangan. Ya, ilmu astronomi. Kemudian ada Kalpa. Kalpa itu merupakan yadnya. Ya, tentang yadnya dalam kitab suci Weda. Oke, kita bernyanyi. Kitab Wedanga ada 6 jenisnya, Siksa, Vyakarana, Nirukta. Ada juga Canda dan juga Jyotisa. Ada juga Kalpa. Siksa, fonetika. Vyakarana, tata bahasa. Nirukta, etimologi. Canda itu irama. Jyotisa, astronomi. Kalpa itu tentang yadnya. Oke, itulah bagian dari kitab-kitab Wedanga. Oke, selanjutnya ada kitab Upaweda. Kitab Upaweda itu merupakan tambahan dari kitab suci Weda yang dekat dengan kitab Weda. Nah, di antaranya ada Ayurveda. Ayurveda itu adalah ilmu pengobatan, ilmu tentang kesehatan dalam Ayurveda. Ada juga Gandharva. Kitab Gandharva itu merupakan berisi tentang kesenian. Arta sastra itu merupakan ilmu pemerintahan. Ada Itihasa yang merupakan cerita kepahlawanan ya. Itihasa itu ada 2. Ada juga Ramayana dan Mahabharata. Ramayana mengisahkan kisah tentang Sri Rama, sedangkan Mahabharata itu adalah kisah antara Pandawa dan Korawa. Kemudian ada kitab Purana. Purana berasal dari kata pura dan ana. Pura itu lampau. Ya. Jadi cerita-cerita Weda di masa lampau itu namanya Purana. Kemudian ada juga Sarasamusaya yang membahas tentang etika. Ya. Upaweda ada 6 jenisnya, Ayurveda, Gandharva, Arta Sastra, Itihasa, Purana, dan juga Sarasamusaya. Itulah bagian dari Upaweda. Ayurveda kesehatan, Gandharva kesenian, Arta Sastra ilmu pemerintahan, Itihasa cerita tentang pahlawan, Purana cerita masa lampau, Sarasamusaya itu tentang etika. Oke, itulah bagian dari kitab Upaweda. Kemudian Nibanda itu berisi tentang filsafat, yaitu filsafat tantra atau ilmu pemujaan. Oke, jadi anak-anak itulah bagian-bagian dari kitab Weda, Weda Sruti dan Smrti. Baik, sebagai penutup, semangat belajar, pantang menyerah, dan ayo kita belajar dengan semangat. Jangan menyerah.
Oke, bye-bye.